Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadilah Fattah, mahasiswa program studi Teknologi Pendidikan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dengan berdasarkan modul-modul yang sudah dipelajari. Simak video ini sampai selesai. Pada pertemuan pertama, saya mempelajari tentang konsep dasar teknologi pendidikan, yaitu proses sistematis dalam merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi sumber belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada pertemuan kedua, saya mempelajari tentang konsep dasar pendidikan jarak jauh yang memungkinkan proses belajar berlangsung tanpa harus berada di tempat yang sama antara peserta didik dan juga pendidik, dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Pada pertemuan ketiga, saya mempelajari berbagai praktik pendidikan jarak jauh, mulai dari penggunaan modul cetak hingga proses pembelajaran berbasis digital atau e-learning yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. Dalam pertemuan keempat, saya mempelajari tentang fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, yaitu sebagai sarana komunikasi, penyampaian materi, sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran. Pada pertemuan kelima, saya mempelajari bagaimana teknologi pendidikan digunakan untuk mengatasi berbagai masalah dalam pendidikan jarak jauh, seperti keterbatasan interaksi, akses informasi, dan motivasi belajar peserta didik. Pada pertemuan ke-6, saya mempelajari bahan pembelajaran jarak jauh yang harus dirancang agar peserta didik dapat belajar secara mandiri, jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Terakhir, pada pertemuan ke-7, saya mempelajari manajemen pembelajaran jarak jauh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran agar dapat berjalan efektif dan efisien. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertemuan pertama hingga terakhir adalah teknologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi, pengembangan bahan ajar yang berkualitas, serta pengelolaan sumber belajar yang baik, sehingga proses belajar dapat berjalan secara efektif, fleksibel, dan menjangkau lebih banyak peserta didik. Terima kasih.